Oke, kalau gitu kita lihat apakah dendam terbalaskan atau malah semakin menjadi dendam kesumat. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Yap, dan dengan munculnya Alucard akan berada di jungle, sedangkan Fredrin akan dilempar nih ke XP untuk digunakan oleh Super Chorizo. Dan kita bisa melihat gimana power dari edit ini yang sekarang udah menjadi prioritas juga, udah mulai mengganggu lini depan dari Begetron Alpha pula. Oke, tapi sayang sekali Vin harus coba dimakan dengan first spot karena masih bisa digapai oleh Kivoy. Mundur ke arah belakang, hampir saja. Sedikit lagi bisa dimakan oleh para pasukan dari Onyx. Yap, hampir ya, tapi memang nggak mau coba untuk dipaksakan juga. Dan kita bisa melihat peraduan kedua belah XP laner. Boots ini cukup untuk bisa melakukan adanya cutting-cutting juga dengan adanya tenacity, bahkan bikin ke arah Curage. Oke, tapi Super Ken di depan sana akan coba merangkap. Akan coba di all in, Super Ken gak ada lagi jalan untuk pulang. First blood didapatkan para pasukan dari Onyx. Alucard early game memang tidak memiliki damage yang sangat maksimal, tapi tentunya di mid to the late game ini akan cukup berbahaya. Oke, mid to the late game yang akan berbahaya, tapi sekarang Onyx masih coba untuk memegang kendali atas game yang pertama, di mana early-nya udah mulai terlihat ada pick off yang terjadi. Tapi pick off terjadi kali ini terhadap seorang Kiba yang masih memiliki flicker, kayaknya tidak akan bisa dimakan. Kalaupun dimakan all in yang sangat mahal, mereka akan mengeluarkan soft skill flicker. Kalau soft skill flicker keluar, di turtle nggak worth it Om. Yap, tapi ini dia mungkin untuk potensi yang bisa di-pick ya. Karena ada Great Dragon Spear, di mana ini adalah item yang baru keluar. Punya 70% physical attack, 10% cooldown reduction, dan juga ada 20% untuk critical chance ya. Tapi yang diambil dari sini adalah bagaimana efek pasif dia yang nanti setiap kali ada ultimate yang dipergunakan akan ada tambahan 15% movement speed. Yap. Dan biasanya ini cocok untuk Alucard juga ya. Betul. Dia bakal trigger dulu dari ultimate-nya. Dan untuk kali ini Super Key sudah siap untuk field altar yang untuk bisa menjawab dengan prolong team fight. Tapi nampaknya Turtle yang pertama pun sudah mulai di reset. Untuk posisi turtle kali ini itu aku bilang sih nggak sehat untuk Bigetron Alpha. Karena Bigetron Alpha mungkin akan sedikit ketinggalan yang Kiboy sudah level 4. Berbanding terbalik Super Fin masih level 3. Kalau mereka memasangkan team fight, mungkin kali ini udah harus berpikir 2 kali untuk reset terlebih dahulu. Alucard belum punya power yang maksimal, sedangkan berbanding terbalik. Buying time kembali terjadi dari pasukan Onyx untuk membuat Bigetron Alpha nggak langsung menyelesaikan turtle ini. Yap, dan kita bisa melihat dari Super Ken yang masih coba untuk catch up ya dari segi ketertinggalannya karena dia tadi sempat kena first blood juga. Tapi dari segi levelingnya ya hanya ada terpaut sedikit aja dan sekarang udah menyamakan dari segi levelnya juga. Turtle yang masih coba untuk di-set up pula oleh Chorizo. Sudah dihadiri dengan Super Ken tapi zoning out. Oh, zoning out, the Kylie is coming! Red bisa mendapatkan begitu saja. Menuju ke arah belakang, defense kembali terjadi. Kartal dari saat versus Ki. Tapi nampaknya menimbulkan satu efek yang sangat mahal. Kiboy harus menuju ke arah belakang. Boots versus everybody. Boots akan dimakan. Dilenyapkan begitu saja. Pertukaran satu turtle dengan satu point kill. Setidaknya masih oke. Membuat Super Ken mendapatkan satu point kill yang mahal. Tapi dibalik itu semua, Turtle masih menjadi poin utama. Super Chorizo terkena shadow kill. Tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak ada minion di dekat sana. Dia hilang. Solo pick off terjadi, Chorizo yang memang akhirnya dipunish walaupun ditukarkan dengan adanya nyawa dari Boots yang terjebak. Karena Bigetron Alpha mereka udah stick dengan adanya 4 player mereka untuk berada di area Turtle. Tapi tadi dari Super Ken nggak sempat untuk keluarin retribution sehingga Turtle pertama pun bisa diamankan oleh Kairi. Ya, dan kita selalu melihat juga bahwa bagaimana dari kedua gold laner ini belum ada yang terlalu bergerak ya. Jadi mereka masih dengan saling farming dan juga farming. Jadi ganking kan sementara waktu masih terjadi untuk di area XP lane. Yap, dan Bootsnya bahkan ini udah dipegangin ya. Dia nggak bisa digerak terlalu luasa juga. Kena po, kena efek tahun, efek knock up tapi di bawah. Oh, dia mencapai. Benar super sakit, super tapi saat. Langsung kita menuju ke land of Daniel. Ultraman maksudnya ya. Ultra Dana. Oke, baiklah. Tapi nampaknya tadi ada satu pergerakan di mana Super Saiyan-nya memang tumbang ya. Ada satu death yang didapatkan juga karena Sarsi udah dapetin 2 point kill. Berarti tadi rotasi yang dilakukan oleh Sarsi ini mempunish keberadaan dari Super Saiyan. Oke, dari build-nya tadi Melissa dengan attack speed ya. Masih tetap dengan penetration juga nih untuk damage dengan physical attack yang maksimal. Oke, walaupun physical damage yang maksimal tapi di depan sana, pasukan Bigetron Alpha akan coba berkutat di arah Turtle. Kairi dibiarkan untuk melakukan clear minion, mendapatkan gold buff terlebih dahulu. Ini berbanding terbalik dengan sosok dari Super Ken yang dia akan coba clearnya itu di dalam turret.
Ketika di dalam turret, tandanya ada mundur sedikit. Dan keuntungan dari Bigetron Alpha adalah tidak ada purple buff untuk Kairi. Akankah diselamatkan dengan momentum saat ini? Atau mereka akan melepaskan begitu saja? Oh no. Gue lihat Kairi dapetin purple buff dari Super Ken. Betul. Iya, nyebrang dia tadi ya. Oh, dia nyebrang. Tandanya Kairi ini nggak ada rugi sama sekali dan bahkan rugi ini di tangan dari Bigetron Alpha. Tapi sepertinya akan ada team fight terjadi. Mereka udah standby dari Super Vayne membuka tembakan. Depan sana push, akan coba ditangkap oleh Super Storito. Setengah darah telah terjadi, semangat coba dibuka. Utility masih ditahan, cepat ke belakang. Retribution from Kairi. Lagi-lagi mengamankan satu objek dari Onyx. Mereka masih motivate, kembalikan kembali keadaannya. Semua berbanding terbalik. Bahkan mereka punya semua power. Mereka punya semua untuk mendapatkan Bigetron Alpha dengan Renner Apathy yang hampir saja kena. Ini tariknya ada dua ya. Ada Yes. Keyboy, ada Shadow Stampede. Mereka punya power, mereka punya tarik, mereka punya damage dan cold. Bigetron Alpha nggak bisa berbuat apa-apa di sana. Yap, dan ini dia Thanos Prediction untuk match kita yang kedua. 50-50 masih sosok, tapi kita bisa melihat gimana cewek bisa dapetin space-nya juga. Bahkan outer turret dihancurkan. Dan wow, Kairi dengan satu buah retribution sekarang udah membuat adanya gap level antara kedua jungler ini ada dua perbedaannya. Osan, itu dia sengaja di poking damage-nya. Sengaja untuk poking damage dan dia sepede itu kalau dia akan dibantu dengan follow up dari teman-temannya loh. Dan ini membuat dari Bigetron Alpha agak sedikit buyar kayaknya karena mereka sekarang udah jalan harus bareng-bareng. Benar. Dan ini berarti mematahkan untuk jalur farming dari Super Ken. Yap. Dan di saat misalkan Super Ken pun Dipendak Monkey Boy all in menuju ke arah Super Fin. Informasi yang telah diberikan ternyata itu buy time. Lihat di arah bottom lane. Dengan semua distraction yang dilakukan Onyx di arah River. Kairi dengan maksimalnya dia dapetin turret. Dia farming lagi balik. Dan ketika dia sampai ke arah top lane, dia udah siap untuk lot berikutnya. wah, dan ada game fake by Grab nih. Alucard terakhir kali dipakai di MPL ID Season 8 sebanyak 5 kali picks dengan 3 pengguna. Yaitu Albert, Jisa, dan Sally Boy dengan win rate 60%. Dan itu udah 5 season yang lalu. Tapi kalau misalkan kita kembali kepada gamenya, balik lagi dengan adanya Alucard, power split push atau yang bisa ngejalanin lane jauhnya ini agak sedikit terhambat ya Om. Yap. Karena memang ya sekali lagi dengan one way ticket mereka harus berhati-hati dan split pushnya yang menjadi makanan sekarang. Onyx mereka memaksimalkan bagaimana usage dari hero mereka. Hayabusa yang selalu split push, Hayabusa yang selalu bisa melakukan harassment masuk ke dalam jungle seorang diri. Ya, kalau misalkan Super Ken mau maju pun dia harus kasih badannya. Betul. Dan ini ada 2 potensi untuk menarik dari Super Ken tersebut. Dan sekarang nampaknya ada fight nih. Oke, tapi langsung ada play untuk keluarkan Super Vayne dengan onward yang dimiliki. Hilang begitu saja. Masih ada Kurtosan save the P. Cewek tidak ditumbakin. Tapi para pasukan dari Bigetron Alpha mereka juga harus melihat di mana para pasukan dari Onyx memasang team fight yang selanjutnya. Sun saja lepiting. Ketika Sun ditumbangin, Kairi is coming. The latter shadow kill. Itu dia. Sandwich Gaming sudah melihat double kill. Sun hanyalah sebuah beat yang dimakan oleh Bigetron dan diselesaikan oleh Kairi. Job desk Kairi hanya eksekutor, memakan 2 poin kill, membuat mereka free lord dan no cashback for this time. Yes, dan ini adalah memang tipikal dari Gilasan ya, dengan power baitingnya yang dia miliki. Ya dan bahkan dia ada langsung ke bottom lane dia karena udah pasti jelas Oh. menang. Oh, happy birthday Super Ken! Permainan Wesker yang sudah lama kita tidak lihat. Super Ken langsung tumbang turu di depan sana. Wow, yes itu dia. Power pick up jelas dipegang oleh Onyx tadi dengan adanya Divine Judgment juga. Di lini depan mereka punya glue yang juga nge-distract. Ini berdua bersama dengan Sun. Seakan masih belum ada jawaban yang pasti. Karena memang Melissa ini multiple shot tapi tidak mudah untuk bisa cepat menumbangkan Boots. Iya, apalagi ekstra kerja keras juga kalau Yes. misalkan ada altar yang selalu tepat waktu untuk nge-backup pemain-pemain dari Onyx. Dan balik lagi tanpa adanya power untuk bisa ngejalanin split push dan juga lane jauhnya, ini udah mulai terbengkalai. Iya. Sekali dari Melissanya ataupun dari Fredrin yang ikutin fight, itu bakal bisa di-split push oleh Kairi. Ya dan bahkan oke, Melissa adalah marksman yang mandiri, ada go away-nya tapi Shadow Kill tetap masuk ke dalam. Ya, karena itu gak kelihatan kan Betul, Shadow. Shadow udah nempel duluan. Siap gak menabrakkan dirinya juga, tapi untuk kali ini Lord yang pertama bakal coba untuk dimanfaatin 10.000 perbedaan di menit yang ke-10. Bigetron Alpha, mereka harus mencoba untuk menjaga asa mereka untuk bisa melakukan comeback. Oke, tapi nampaknya di arah bottom lane, Godspeed Game telah terjadi. Dapatkan Keyboy terdeteksi begitu saja. Masih coba untuk menahan, tidak mau terlalu terburu-buru. Ternyata itu hanyalah sedikit gerakan. Oh, Red
ini belum dikeluarkan dan lawan ini minus Patient. Merubahkan 1 poin kill yang sangat mahal. Ditambah dengan 2 poin kill. Kertal dari sana. Kairi menjaga super sakit. Dan untungnya terbagi 2. Tapi sayangnya damage-nya terlalu sakit. Ini bencana. Onyx berhasil memporak-porandakan Big Cat Nova di game pertama dengan sangat cepat dan bahkan double kill dari cewek menutup game pertama. Bahkan kita langsung masuk ke dalam in-game. Oke, ini kesempatan Bigetron yang terakhir untuk membawa ke game yang ketiga. Karena kalau tidak, dendamnya akan makin lebih dalam. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Oh, wow, luar biasa memang semangat kalian dan juga yang di rumah. Terima kasih banyak. Oke. So, kita langsung balik ke lane of down kali ini, Al. Yap. Dan kalau misalnya kita ngelihat ya dari segi emblem yang dibawakan kembali dengan adanya 2 Rapture. Bahkan ini bakal membuat weapon master juga Assassin dan Quantum Charge untuk cewek, Om. Iya, dan berbeda ya kalau melihat dari perbandingan kedua Beatrix. Tadi pakai Rapture buat cewek, kalau di tangan Super Saiyan dia pakainya Swift. Swift, ya benar. Mengejar untuk attack speed. Yap, dia mau coba untuk dapetin attack speed tambahan lagi dan nampaknya di arah bottom lane. Oke, langsung ada invasi di arah bottom lane. Lihat strong lane dari Onyx, maka coba diacak-acak dan Super Ken terlalu dalam. Kalau dia masuk tanpa adanya cover, ini akan berbahaya untuk dirinya. Dia tumbang, mungkin akan terlambat mendapatkan turtle. Tapi kali ini cewek jarang kita lihat menggunakan flicker di early. Yep. Dan itu yang kenapa aku agak bingung kenapa memakai clean. Memang di arah mid game kuat, tapi mereka harus benar-benar memanfaatkan waktu di strong lane mereka sih. Iya, dan di saat nanti mungkin ditabrak sama Super Ken-nya, dia punya trapping recoil, dia punya dash dan juga ada efek stun-nya. Dan sekarang dengan XP yang udah mulai di-adjust, belum ada level 4 kali ini karena turtle yang pertama pun sekarang sudah akan muncul. Oh, turtle pertama ini kalau menurut aku Pung, ini wajib didapetin Onyx sih. Ya wajib ya, Ini apalagi satu-satunya yang bisa membuat cewek bertahan. benar, karena dia butuh banget untuk 12,5% XP tambahan ya. Dan ya untuk turtle yang sekarang juga biasanya di-delay sampai dengan 2 menit 30 detik. Tapi lihat Torizo di bawah wing tengah PNRS yang berdekatan belakang Boots hanya meng-cancel dengan sangat instan. Berarti besar di start point. Para pasukan dari Onyx berhasil mendapatkan first blood. Double kill. Bahkan di tangan dari Big Cat Front Alpha. Dibalikan kembali posisinya mereka langsung hilang begitu saja. Instant pick up dan membuat Kairi makin lebih kaya. Dan membuat Onyx memiliki segalanya di early game. Wah, ini keuntungannya banyak banget. First blood, double kill, turtle-nya, dan juga dengan ada invasi jungle tapi that's prediction Mirko versus everybody. Mirbless apakah akan menjadi Mirkers kali ini? Dan langsung ada Super Sorizo yang hampir ter-take down. Masih bisa selamat di arah bottom lane. Membuat dirinya tidak ditumbangin. Masih bisa dijaga landingnya. Tapi di arah bottom lane, cewek beda banget sama game 1. Lihat dia pelukin turretnya, dia bermain santai, dia bermain safe. Dia pun gak berani keluar sedikit kalau gak ada coveran. Dia butuh aman dulu nih untuk dapetin powernya nanti. Ya karena semakin banyak mungkin Bigetron Alpha mereka nge-stack di area dari cewek. Ini juga sebenarnya nge-buying time buat teman-teman yang lain sebenarnya ada spacing. Seperti ya itu tadi, Boots yang jauh banget mainnya. Main langsung ke depan base turret ya. Dan ya kita tahu ini bukan Uranus yang bisa bawa Purify terus dengan movement cepat juga. Tapi yang cepat adalah kalau misalkan kalian jalan-jalan kemana-mana pakai Grab. Apalagi ada diskon 90%. Oke, langsung ada penetrasi post clear minion saja. Tapi mungkin para pasukan dari Bigetron tahu ketika cewek berani ke depan, tandanya ada sosok yang menantinya. Karena kalau enggak dia nggak bakal berani keluar lewat sungai aja nggak berani. Iya. Dan first item untuk cewek juga sudah selesai tadi. Berserker Fury, jadi memang mengincal untuk critical damage yang akan digunakan. Tapi itu dia terlihat semuanya sebenarnya oleh Timona. Yap, dan ini udah mulai coba untuk Dia mendapat! Mendapatkan Saken, mencoba di following dapat dari sakit terlalu sakit dan tidak ada poin kill dapatkan. Sat! Kilasan! Kekeran mautnya berhasil menutup Super Saken dan kerugian tidak ada di tangan Onyx. Bahkan dibalikin dengan adanya komplain yang tumbang. Sans dikeker. Dar meledak. Tapi Super Ken masih bisa mengamankan satu buah purple buff miliknya. Tapi dengan adanya ketertinggalan nih untuk kali ini dari Bigetron Alpha, mereka akan merelakan kembali. Turtle yang kedua diamankan oleh Onyx tanpa adanya kontes yang mereka lakukan. Yap, karena semua terlalu sibuk untuk mengejar cewek yang ada di bagian bawah. Dan ini berarti mereka butuh waktu juga kan untuk berjalan ke turtle-nya dan itu dia. Turtle yang bersih bagi Onyx. Oh my god, Super Key! Lagi-lagi instant pick up terjadi oleh para pasukan Onyx.
ini benar-benar harus diperhatikan. Damage dari seorang Gilasan nggak boleh dianggap remeh di early game seperti ini. Karena Astral Recall-nya benar-benar bisa bikin meledak. Meledak. Bukan cuma sekedar recall ya berarti astralnya ya. Bikinnya pulang. Tapi in-game equipment by Dunia Games di menit yang kelima. Kita bisa melihat udah ada 1 buah Clock of Destiny nampaknya. Dan Arcane Boots. Makanya damage dari Suns ini udah mulai kerasa. Yap, dan juga untuk keunggulan gold yang 3000-an ya, ini berarti untuk cewek dia mengincar 1 true damage, Endless Battle. Iya langsung ke Arendus Battle, bahkan sepatunya belum diselesaikan ya. Dan ini fokus dari Veteran Alpha harus coba untuk diganti nih. Mereka harus dapetin objektif yang lain ya, karena dari tadi mereka sibuk di bawah. Oh dipaksa Vader Extract for covering up. Gober Key, permainan luar biasa. Dia cover dari jauh, dia nggak dimakan. Tapi spray down dari Super Saiyan membuat para pasukan dari Onyx mau memaksa lebih dalam lagi. Conceal Gaming for defensive. Membuat Onyx harus kehilangan mangsa mereka. 2 mangsa yang bisa dimakan, harus mereka relakan untuk Wawa. Ya, dan satu lagi sebenarnya adalah item dari Kairi. Lane slot biasanya damage, jadi tank slot lagi sekarang. Jadi tank slot lagi ya. Hybrid nih bentar lagi dia deh. Hybrid, oke. Tapi nampaknya ini ada space juga yang bisa didapetin sama Super Cat, di mana mencoba untuk mirror nih objektif outer turret yang di arah atas dengan mobilitas yang dia miliki. Dan sekarang keberadaannya ketahuan lagi semuanya. Oh, tapi kalau misalnya di arah Particle Buff, Super Ken akan coba dipaksa. Good, berada di garis depan, dia strong banget. Di depan sana, lagi dan lagi Fresh Ward-nya di following apa gitu saja dengan Astral Recall. Instant pick off terjadi, Kairi nggak punya damage karena dia dengan adanya Sky Guardian Helmet akan dengan hybrid. Torizo pun memaksa 1 poin gede mendapat. Langsung hilang. Happy birthday 1 poin kill dari Keyboy. Tapi dibalikkan kembali dengan Sound. Super Ken mencoba untuk bertahan hidup mundur ke arah belakang. Nah, dia adjustment kembali TW. Spray down telah diberikan. Astral Recall tidak membuat Key meledak. Wah ini menit ke-6 udah ada 2 outer turret yang hancur dan terutama outer turret di mid lane. Bahkan belum hancur outer turret mid aja, vision dari Onyx ini udah luas banget. Dengan adanya Novaria, dengan Astral Echo, apalagi outer-outernya udah mulai rontok. Ya. Dan bahkan buff juga sudah mulai diinvasi, diambil Makin leluasa. oleh Kairi, yes. Dan tadi kita bisa melihat bagaimana skill yang dimainkan oleh Onyx. Mereka meng-cancel Vader Extract di tangan Boots. Ditabrak langsung begitu buka. Ya dan ini perfect turtle ya untuk Kairi. Oh my god, flicker dari cewek agresifnya sangat mahal. Penetrate seperti Keyboy. Dimakan begitu saja, ditukar dengan Choi. Tidak adil sama sekali. Permainan dari pasukan Onyx, mereka cuma ngasih cashback. Tidak full refund Om Wawa. Wah ini tangannya Kairi nih, aku suka nih dengan handcam kayak gini nih. Kelihatan banget fast handnya kayak gimana. Dan Kairi sekarang udah level 12. Kembali ada perbedaan 2 level antara junglernya. Yang dimana nanti pun kalau misalkan mau kontes, ini bakal beda powernya. Yes, tapi cewek juga dengan 1 endless battle yang sudah selesai ya. Ini dia udah terlalu besar dari siapa lagi di bagian depan. Badan yang dimiliki oleh Onyx akan mengandalkan Boots. Dan ini ada badan kedua, sebenarnya semi-semi adalah Kairi. Oke, Kairi depan sana seorang diri. Langsung di follow yang Boots. Retribution yang sangat mahal gagal. Karena Super Ken menuju ke arah Boots. Membuat para pasukan dari Big Gatron Alpha dipukul mundur dari jungle sendiri, Ul. Ya, dan ini nggak dapetin lagi nih space untuk Super Ken yang emang udah tumbang 2 kali. Dan bahkan Kairi masih coba untuk nyebrang, bahkan dapetin 1 inner turret yang sekarang udah mulai dicicil juga. Dan Big Gatron Alpha mereka bersusah payah pastinya untuk melakukan defense. Dan juga dengan adanya 2 damager kayak gini, ini tinggal pilih aja siapa yang bakal coba untuk menjadi tulang punggung damage nih. Karena kalau saling berbagi ini bakal makin lebih lama. Yep, dan juga setup dari Onyx ya, kalau kita bilang mereka setupnya selalu bisa ada alternatif yang lain. Mereka bisa tim fight 5, mereka bisa untuk mengandalkan cewek misalnya untuk tim fight 3. Atau mungkin dengan split push yang selalu dilakukan oleh Kairi. Ini gold lanernya beda 3 level Om. Yes, itu dia. Ini jauh banget sih pastinya dengan perbedaan gold juga yang sekarang udah kita lihat 7.000 banding 5.000. Dan Onyx dengan adanya 6.900 keunggulan di menit yang ke-9 ini harus waspada banget karena power split yang sekarang coba untuk dimanfaatkan. Super Ken-nya ada di atas. Dan dengan adanya penjagaan yang udah dilakukan oleh Big Gatron Alpha menuju ke arah setup Lord yang pertama. Ini bahaya banget sih, mereka nggak boleh langsung membuka badan tapi Bloody Hunt dikeluarkan begitu saja. Mancing Mania gagal mantap, langsung ada Astral Recall. Mundur ke arah belakang tapi nampaknya tidak ada following up. Dan bahkan Keyboy nggak mau maksa dengan defense adjustment with Flicker. Karena yang lebih mahal adalah kalau mereka paksa team fight dan gagal, Kairi akan kelepasan dari Lordnya. Lordnya mungkin tidak bisa tercover kali ini. Ya dan ini Astral Recall-nya masih menjadi teror tersendiri ya. Damage-nya besar banget. Apalagi dengan adanya Astral Echo yang udah dibuka, hitbox-nya makin lebar. Dengan adanya akurasi yang makin matang harusnya. Iya.
Dan itu membuat susah untuk bisa masuk, apalagi tanpa adanya healer ya di belakang. Yang berarti setiap kali terkena satu Astral Recall, ini pasti adanya faktor pertimbangan. Apa kita reset posisi dulu untuk kembali ke belakang, reposisi. Oke, dan nampaknya di arah top lane akan terjadi adanya 1v1 antara kedua belah jungler, tapi enggak. Karena Super Ken-nya, karena ini ketahuan di arah top lane. Oke, one by one situation. Aduh, mekanik. Kali ini Super Ken mencoba untuk kabur dari Kairi. Tidak bisa pulang. Dan bahkan Kairi kali ini melepaskan begitu saja. Biarkan Ken balik ke base-nya supaya akan ditumbangin bersama-sama dengan kawanan Bigetron Alpha-nya. Ini Astral Recall-nya kembali menjadi sebuah cicilan-cicilan yang akhirnya membuat dari Bigetron Alpha pun masih mencoba untuk mengkalkulasikan lagi mau coba untuk maju atau mau mundur. Tapi game fact by Grab saat menggunakan hero assassin, Kairi berhasil memperoleh level 15 di bawah menit 10 sebanyak 3 kali. Farmingnya tuh secepat apa Om? Oh, cepat banget, tapi lebih cepat lagi dorongan dari 3 lane yang berada di base dari Bigetron Alpha. Mungkin udah dikeluarkan Benebrand, mereka akan mengeluarkan satu persatu. Super Key juga masih ditahan dari Pedal Strike-nya. Supaya dengan sangat cepat melakukan clear, tapi di depan sana langsung terbuka posisi dari Bigetron Alpha. Pixel Gaming terjadi, Keyboy terdeteksi, pada saat dikeluarkan dan Bladian! Membuat para pasukan dari Oni mereka porak-poranda. Kehilangan Keyboy, tapi nampaknya satu pemain dulu dapatkan dari Kairi. Cewek free hit dari belakang, double kill, looking for triple kill. Cewek hanya tinggal melemparkan peluru-pelurunya saja dan bahkan Brandon Rapati from Super Sakit tidak mungkin berimpact. One by one situation, flicker didapatkan. Shutdown terjadi, Super Ken mencoba untuk memaksa mundur ke arah belakang, tapi Onyx nampaknya harus sadar Super Ken juga punya power yang kuat. Dan kalau dua orang Onyx tumbang, Sansa juga Kairi, ini mereka bisa membalikan keadaan. Minimal 2 turret akan didapatkan oleh Bigetron Alpha. Ini shutdown mahal juga ya. Ceweknya akhirnya bisa di pick off dan membuat dari Super Ken kali ini udah dapetin 2 poin kill. Dan dia bakal mencoba untuk catch up lagi untuk bisa memberikan damage yang besar. Karena di menit yang ke-11 in-game equipment udah kelihatan nih. Ya, dari cewek dengan satu Great Dragon Spear yang sudah diselesaikan tadi bersama dengan BOD. Jadi ada tambahan untuk extra movement speed. Setiap kali quick draw juga dilakukan dan ini sangat pas sebenarnya. Karena jelas dia akan punya satu skill untuk maju menyerang atau bahkan untuk escape nanti. Dia ini punya trapping recoil ya. Yep. Dia punya efek stun-nya juga menjebak kaki-kakinya dari player-player Bigetron Alpha. Dan kali ini Bigetron Alpha masih coba untuk melakukan adanya posisi defense terlebih dahulu. Dan Magic Sentry dibuka nampaknya belum berhasil untuk bisa mereveal siapapun yang ada dari player-player Onyx. Dan balik lagi dengan adanya penguasaan dari segi map. Ada Astral Echo dan bahkan 2 base turret yang hancur. Ini makin membuat dari power suppress effect dari Super Fin ini nggak maksimal karena nggak ada rumputan yang bisa dihuni nih. Ya, ini bakal sulit sebenarnya buat Bigetron Alpha ya, apalagi ya efek dari Novaria lah. Dan ini berarti Franco-nya juga tiap kali lagi berusaha untuk mendekat, terkena efek slow, terkena Astral Recall. Wah, Kecicil juga. ini sih cewek udah tinggal cemas-cemes aja nih. Cemas-cemas tuh apa tuh? Tuh, lihat. Itu skinnya, pemain bulu tangkis, tinggal dicemes. Udah cepat lari lagi, Iya, tuh lihat tuh. dapat movement cepat. Tinggal cemes-cemes doang. Lihat, gak ada yang berani menuju ke arah Lord. Ya harus dilepaskan, kalau dia mau kontes, itu cuma namanya bunuh diri, Om Awa. Iya, ini bakal sulit karena tiap kali mau maju ya Astral Echo yang membuat pemain Bigetron Alpha lagi mundur Oh, ke final belakang. place dibuka. Ini berbahaya. Super Ken kali ini tidak bisa menggunakan Sorizo. Lihat, dia yang final slash, dia yang tumbang. 4/5, ini bencana namanya. Wah, mencoba untuk final slash justru yang dia yang di final ya. Berhasil untuk ditumbangkan juga dan bahkan dengan adanya 4 player aja yang kali ini mencoba untuk defense dari Bigetron Alpha. Onyx dengan bala bantuan dari Lord yang bakal coba untuk dikawal. Base turret udah rontok dan apakah ini akan menjadi sebuah kemenangan yang akan didapatkan oleh Onyx. Karena defensif dari Bigetron Alpha bakal cukup sulit. Karena balik lagi dengan adanya high ground, oke lah ada Super Key. Tapi dia ke teror Astral Recall yang dipaksa akhirnya mundur, ditutup lagi. Oke, Jamie terjadi, bakal coba dihajar begitu saja. Langsung ada bot, flicker. Tapi nampak itu hanya sound dan dipecah man. Menutup Super Ken, hilang satu persatu. Bot masih terlalu kuat di depan sana. Astral Recall teror dan Jamie flicker akan menutup. Akhirnya Onyx membuat Bigetron Alpha semakin terpuruk.